yang sengaja walaupun dikepul gitu ya, ditutup, cuman kan dikasih, tapi kan ini tangan satunya ngerekam gitu. Iya. Jadi sekarang udah berubah mau perumpamaan itu, tangan kanan memberi, tangan kiri enggak. Tangan kanan memberi, tangan kanan yang lain merekam. Ada timnya. Perbuatan baik saya justru malah menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan yang serupa, kan jadi bagus, menebar kebaikan gitu. Betul. Nah, tapi kalau yang makna yang pertama kan ya udah, kalau kamu ngasih bukan berarti untuk dipamerkan. Itu. Jadi buahnya ada di penerima. Tapi kalau pamer, buahnya ada di saya, pemberi. Itu yang membedakan kan. Paham. Lalu itu kan saya pernah mengalami itu. Waduh, mau posting apa? Cuman bikin foto, iya. Saya kan bukan konten kreator ya. Cuman iseng aja karena waktu itu pemilihan Paus Leo 14 tahun lalu. Lalu saya tertarik nih karena beliau latar belakangnya alumni kan, alumni matematika. Oke. Universitas. Kenapa diralat nggak alumnus? Saya alumnus. Alumni tidak lulus. Alumni tidak lulus. Itu yang saya buat postingannya. Begitu action, puji Tuhan DP masuk. Mau kopi di mana kita? Ini beneran udah action ini? Beneran? Ya udahlah kalau gitu mah. Kelamaan gak ngetek. Ini udah lama gak syuting Bapak Ibu Mat sekalian. Mohon maaf, tapi pasti kangen dong sama kita dong. Betul. Bapak Ibu Mat kalau memang mengikuti ya, ini buat kita pun pertama kali lagi nih setelah libur hampir sebulan setengah. Setahun. Oh ya Allah. Terakhir ketemu itu 2025, sekarang 2026 ya. Desember tuh ada episode nggak sih? Ada kan? Ada, Natalan juga masih ada kan? Kita sama tiga apa namanya? 3 saudara gereja, betul. Januari kita kosong. Januari kosong ya Kristo ya? Kosong syutingnya, tapi kan kalau tayangannya mungkin episodenya ada. kok mungkin Stok. Kosong ya. Mohon maaf loh. Kosong. Isi adalah kosong adalah isi. Tapi masih kangen dong sama Rumah Noni, makanya kita puaskan hari ini bersama dengan Romo yang nanti kita kenali. Ini metronom udah jalan loh. Ya. Baru mau kenali nanti, dia ngomong sendiri. Mari. Salah ya? Bukan. Bukan itu. Coba intro lagi. I love your eyes in the morning sun. Sok, tebak lagu ini terlalu banyak intro yang mirip ya. Petikannya ada yang variatif nggak? Yang pas itu beatnya. Langsung aja. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini, anak kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Ya,
Siapa yang penyanyinya? Lupa gue. Joy Tobing. Horas Joy Tobing. Delon juga ya betul. Itu kan banyak yang bilangnya lagu ini tuh diciptakan oleh Mendiang Glenn. Ya. Dan banyak sekali bahasa Alkitabiah yang tersisip. Ya, Betul. seperti bukan kuat dan terang. hebat, jadilah terang. Emang ada di lagu ini. Beda Jim? lagu, beda lagu. Kan ngebahas lagu ini. Ini lagu kalau lagu ini Kan bahasa betul. Glenn-nya. Bukan. Bahas lagu ini benar kayak apa tadi? Bukan karena kuat dan Kuat dan hebat. hebat. Itu bahasa Alkitabiah banget. Betul. Dan semua karena cinta. Nah, Siapa cinta? cinta itu juga kalau misalkan digambarkan nih Tuhan Yesus Kristus itu kan adalah pusat dan Sosok sumber cinta. dari cinta itu sendiri ya kan. Betul. Makanya ada yang bilang itu tuh sebenarnya maknanya cinta. Nah, tapi ini jadinya bisa universal banget gitu Betul, ya liriknya tuh antara yang mau dianggap rohani, mau sekuler gitu kan. Betul. Sama kayak Romo yang di depan kita, mau dianggap rohani boleh, mau dianggap sekuler juga boleh. Sekuler. Gimana? Romo sekuler. Ya, Romo tapi kan suka jadi pembimbang. Ada Romo Aloy. Yeay. Edisi pertanda 2026 Ya. dibuka bersama Romo Aloy. Apa Dengan kabar, Mo? gerejanya yang baru. Yes. Sekarang di mana, Mo? Tiap kali pindah selalu diundang sini ya. Yoi. Benar. Karena diundang ke sini jadi dipindah gitu. Kebalik, mau kebalik. Mo. Sekarang di Paroki Kemuning. Salib suci. Salib suci Wede. Kemuning. Oh, Bosan di Lembang, Mo. dingin kata. Umatnya mungkin. Obatnya bosannya. Cuman kemarin lucu banget. Kenapa tuh? Lagi perpisahannya. Apa? Dinyanyiin lagu Januari Glenn Fredly. Oh ya, sama Gigi 11 Januari. Pas persis 11 Januari. Karena Januari. Januari Udahannya. pindahnya. Oh, per Januari ya. Ya, jadi Nggak usah. berakhir di Januari, berakhir di salib suci. Apa sih Mo yang membedakan sekarang Mo? Yang paling terasa? Karena kan paroki itu punya karakter masing-masing ya. Betul. Nah kalau di Kemuning karakter yang sejauh ini ditemuin. Karakternya kota ya. Oh iya tengah kota dia. Kota Bandung. Kalau Kota Lembang kan Bandung. Kabupaten Bandung Barat. Betul. Lemang. Iya. Dingin. Jadi beda Pemdanya beda. Nah, itu jelas. Itu jelas. Itu Cuman jelas. emang Harus bikin ini lagi. saya bukan otak-atik gatuk ya, Iya. tapi momennya pas juga. Ah. 2 kali saya pindah paroki itu di daerah yang lama ada musibah. Oh, daerah yang Banjir. lama. Waktu Dayakolot ke Lembang, saya pindah ke Lembang, Oh iya, itu Dayakolot banjir besar. banjir besar. Terus kan saya Lembang ke Kemuning, Bandung Barat longsor. Ini artinya apa, Bu? Cocok logi apa yang mau Anda Bukan sampaikan? cocok lagi. Waktunya berdekatan. Waktunya berdekatan. Saya bukan mau alay dumai, bukan. Jadi mohon maaf Bapak Uskup setelah ini Romo Alay jangan dipindah lagi. Soalnya kota Bandung nih. Iya, benar. Ngeri nih kota nih. Kalaupun mau dipindah yang kota lagi, jangan pindah izin ya Bapak Uskup. Ini agak ngeri Romo Alay ini. Iya. Tapi kalau Romo Aloy ini kan termasuk yang aktif di sosmed ya? Ya. Ada akunnya juga. Memang tidak tiap hari posting sih. Lebih tepat aktif nge-repost. Oh. Iya ya. Karena biasanya umat kalau ada acara kayak kemarin nih perpisahan, umat nge-posting, nge-tag, terus Iya, di-repost. bukan karena hebat dan kuatku, tapi memang hoream konten. Betul. Malas bikin konten ya, repost kan tinggal pencet ya kan. Beberapa memang aktif bikin. Ada. Sebut saja Romo Juju, Romo Didi. Romo Didi. Romo Eko sekarang rajin. Tapi difilmin. Dibikinin. Karena dia, Romo Eko kayaknya tidak gini-gini sendiri. Tapi kalau Romo Eko mau menyanggah, monggo datang. Gitu cara kita Tapi tinggal udah dulu. punya akun asli sekarang mah. Akun asli. Emang ada betul. yang dulu ini ya, fanbase ya? Banyak. Fanbase ya? Bukan fanbase Potongan-potongan. ya, akun palsu. Akun palsu, mengatasnamakan beliau. Ya. Banyak, Sampai Uskup jual rosario Bandung. juga itu kayak waktu iya, itu. bukan jual. Hah? Ya jual, ya ngirimin, ya janji macam-macam. Wah, tapi sekarang cuma satu Sudah akunnya. diklarifikasi oleh tadi yang disebut Pastor Paulus Juju Junaidi OSC ya. Oh iya benar. Sampai OSC-nya juga sekarang punya akun Oh, iya? medsos. Jatuhnya Kemarin saya. Kan iya. Saya bukan akun mereka. Saya tuh, oh iya. Tinggal Projo Bandung nih. Tinggal Projo Bandung nih. Kapan nih? Kalau Projo ada? Apa? Komsos apa ini? Keuskupan Bandung. Mewakili. Oh, iya. Oh, iya. Mewakili. Iya, pakai nama Komsos Keuskupan. Plat merah. Plat merah. Anak buah Bapak Uskup langsung ini. Plat merah. Tapi hari ini, ini nih, ini contoh ya. Ya. Pastor kok flexing sih? Plat merah. Plat merah tuh. Ih sombong, ih Emang sombong. identitasnya Eh, benar. Flex. Oh bukan, Flex. ini emang apa? Ketombe. Yuswa. Kenapa ketombe ya? Salah. Kita ngomongin hari ini tentang sesuatu yang berkaitan dengan karakteristik. Asik. Ada ini gue teringat ya kata-kata seorang Gofar Hilman. Asik. Ois. Salah seorang kebetulan pernah siaran di satu radio bareng. Dia tuh, dia tuh pernah ngeluarin statement gini. Sosial media pada dasarnya ada. Sosial media itu wadahnya tempat orang pamer.
yang membedakan adalah kadar noraknya. Kadar norak. noraknya. Karena sosial media itu tempat apalagi kalau kita ngomongin dari dulu ya, kita ngomongin dulu tuh sosial media itu kan Friendster, Friendster itu pun modelnya beda tuh. Friendster itu kita posting sesuatu atau enggak kita minta testimoni dari teman-teman kita. Gue tuh orangnya gimana, butuh afirmasi. Terus ada Facebook, ada Pet. Ya, Ada Pet juga dibatasin 150 pertemanan waktu itu ya. Cuma 150 teman boleh. Nggak boleh lebih, Nggak ya. boleh lebih. Sekarang ada Instagram, ada TikTok. Betul. Sekarang makin banyak nih. Makin banyak. Perubahannya apa? Tinder juga termasuk. Bukan Dating sosmed. apps Itu message bukan? masuk. Karena kan socializing. Oh iya. Sosial. Dan ada yang menikah betulan karena itu. Betul. Tapi bukan media ya. Nah itu kalau kita ngomongin batasannya definisi batasannya agak saru. Iya, Tapi iya, intinya iya. disitulah tempat karena sekarang eranya digital. Disitulah tempat kita menuangkan segala hal. Iya. Dan kalau gue baca ya sebenarnya ya motivasinya adalah orang itu ada yang memang pengen aja, nggak punya motivasi lain selain pengen. Ya, Tapi ada juga orang yang punya motivasi lain, pengen dapat pengakuan, bro. pengen dapat likes, Likes. dapat dipuji ya. Terus ketahuan juga hasil kerjanya selama ini apa. Bahkan terang-terangan kok ada yang bilang posting aja segala-gala di sosial media. Jadi kalau ada orang yang ngomongin lu, biar dia tahu terus update kehidupan lu sampai lu semaju apa. Ada yang gitu. Dan ada juga Ada juga yang bilang ini, teruslah update postingan di media sosial supaya orang-orang tahu lu masih hidup. Iya, ada yang bilang begitu juga. Tapi benar juga, kalau di Facebook kan masih suka kalau ada gempa bumi, Iya. suka bisa Save nandain gitu gua ya. save Iya, gitu. benar. Kalau yang berkaitan, makanya ada yang sifatnya entertaining, Iya. ada yang informatif. Iya, Biasanya betul. gitu. Nah, tapi sekarang banyak juga yang sifatnya adalah afirmatif. Lu cuman butuh pengakuan dengan lu melempar sesuatu. Jadi istilahnya lu nebar jala aja nih. Yang suka akan suka, yang nggak akan suka tetap ada di sana. Iya. Karena kan Betul. orang yang nggak suka biasanya selalu pengen tahu. Kepo. Mentalnya kepo. Knowing every particular object. Betul, si kepo itu. Nah, hari ini kita ngomongin tentang mungkin tidak melulu sosial media ya, tapi mungkin ini yang paling sering kita temukan sekarang. Kita pengen bahasnya tentang apakah saat kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu rohania, misalkan Ziarah. kayak gue lah, gue ambil contoh nih, puji Tuhan doa gue Kabulkan. Gua Maria dikabulkan. Oh iya. Nah, di satu sisi kalau mungkin Tambah lagi lu, tambah lagi lu. Sampai Vatikan. Nah, contohnya gitu. Chill. Gue Protestan tapi gue udah ke Vatikan ya. Chill. kan? Walaupun gue nanya mau aloy, mau kenapa salibnya kembali? Itu gue norak. Mohon maaf, itu bentuk flexing, bentuk flexing itu menurut Maksudnya, gue. si Sony apa nih maksudnya? Mau pamer lu lagi di Vatikan? Padahal emang nanya. Nah, sekarang kita mau ngomongin hal yang berkaitan apakah terlepas dari motivasi Ya. apapun ya, tapi kita mau bahas, kita kupas dulu. Apakah hal-hal seperti ini menjadi hal yang concern oleh gereja? Karena apa? Sekarang jadi saru, mau. Saat seorang ingin mengucap syukur, tapi dilakukannya di ranah yang bisa dilihat orang lain, orang bisa menilainya beda-beda. Atau bahkan dia tidak peduli tuh motivasi orang yang ngeposting. Bisa aja kalau Ya. gue tadi posting itu, memang gue pengen bersyukur aja. Dan gue aktif di sosmed. Saya tidak ada motivasi lain. Nah, kita gambarannya seperti itu, Mo. Tapi sebelumnya, Mo, kalau rasa syukur dalam gereja Katolik itu tuh sesuatu yang harus diekspresikan gak sih sebenarnya? Yang pasti harus diungkapkan. Diungkapkan kata-kata atau Ya itu, nah, bentuknya itu. Lalu nanti banyak aspek yang oke. berpengaruh. Kalau zaman Raja Daud kan bikin puisi. Kalau dia lagi bersyukur jadi mazmur. Iya. Misal contoh nih, ya Zakheus. Zakheus. Siapa dia? Orang pendek. Iya benar. Iya kan? Iya. Kenapa saya dadah-dadah? Sebab badannya pendek. Iya. Flexing lu juga. Zakheus nggak Dia kan flexing. bersyukur karena pengampunan. Ya, Ya, pengampunan sebenarnya juga tidak eksplisit. ya. Tapi Tuhan Yesus datang ke rumah dia, dia mensyukuri momen itu, lalu dia mengatakan setengah dari milikku akan kuberikan dan seterusnya ya, yang dirugikan akan kuganti 4 kali lipat dan seterusnya. Yang itu kan diungkapkan. Apakah dia ngomongnya itu ditulis? Dia lakukan. enggak. Dia omongin kan? Oh iya. Karena dia lalu omongin. orang dengar dan dilakukan. Nanti itu ungkapan syukur dia. Apakah lalu itu dianggap flexing juga? Nah,
sudut pandang siapa dulu kali ya? Setengahnya saya berikan. Terus ada yang komen, sombong amat. Enggak. Mungkin kalau zaman itu udah ada komen mungkin. Mandra. Sombong. Buset, sombong amat. Terus jadi gimana mau cara kita mengekspresikan yang Intinya benar? begini, ini kan pertama ini ada ayat, kamu adalah garam dunia, terang dunia, cahaya dunia. Tadi kayak lagu Glenn tadi bahas ya, jadilah terang. Dan terang itu harus diletakkan di atas kaki. Ini belum nanya. Ayat. Oh, ayat. Ayat. Ntar dulu nanya apa koma? Kita nunggu titik-titik. Jangan-jangan beliau lupa. Iya. Terus tes kita. Coba menurut Romo apa? Di bawah apa kaki bukit. Di atas kaki apa kaki Dian. Masa nggak apa? Kalau ini saya khawatir. Saya kalau ayat pasti ke saya nanya. Saya juga agak was-was. Intinya cahaya itu kan jangan diumpetin ya. Iya. Tapi harus diletakkan di atas supaya memancarkan cahaya kepada kegelapan lain. sekitar. Nah, dalam arti itu memang kebaikan nggak boleh diumpetin. Oke. Harus dirasakan orang lain. Pohon kalau buahnya buat diri sendiri, ya buat apa? Justru buah itu kan bukan bermanfaatnya buat dia. untuk orang lain. Iya, itu untuk yang lain. Nah, itu prinsip dasarnya dulu. Oke. Itu. Nah, sekarang lalu apa yang membedakan kebaikan itu disampaikan ke orang lain sebagai cahaya atau kebaikan disampaikan kepada orang lain sebagai bentuk pamer? Nah, ini yang beti-betinya di sini kan. Iya, betul. Beda tipis. Beda tipis. Kenapa nggak bepis ya? Nah, Betty kan lave ya? Enggak, bepis lave ya enggak? Kalau Bepis itu Bepis Priestley. Tapi saya setuju bahwa apalagi sekarang era digital semua bisa tahu. Ketika saya mempost sesuatu, pasti saya ingin menyampaikan sesuatu, itu udah pasti. Oke. Nah, hanya kadang-kadang apa yang mau Sony sampaikan kepada khalayak, followers siapapun itu, dan yang saya tangkap itu bisa berbeda. Oke. Yang dimaksudkan Sony dan dimaksudkan oleh apa yang diterima oleh si pelihat. Yang melihatnya. Si pelihat. Nujum dong. Walaupun ini saya potong dikit mau, karena ada sedikit tambah nih. Saya setuju ada komentar dari teman saya. Saya tidak bertanggung jawab atas apa yang saya tidak bertanggung jawab atas reaksi Anda terhadap postingan saya. Oh, oke. Yang saya tanggung jawab adalah apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang sudut pandang saya gitu. Jadi kalau misalkan lu mau sebel, lu mau senang, ya bukan urusan gue. Nah, ini itu juga punya gue nih. Kalau lu nggak suka, ya lu nggak harus lihat. Sesimpel itu. Nah, tapi apakah ya objektivitasnya lalu menjadi sulit sekarang ya? Iya. Karena semua serba subjektif. Ya ini kan postingan gua, kenapa lu lihat? Kalau gua suka gitu kan ya. Tapi itu mungkin juga nggak sih kalau dibalik juga sudut pandang yang lihatnya, kita sebagai penonton nih yang lihat, kitanya jangan terlalu baper juga kali misal gitu. Dan bisa jadi sekarang sudah bermata-mata rantai. Oh iya betul. Dengan adanya share. Iya. Share. Saya posting nih, bikin postingan. Kan orang circle pertama yang saya tujukan adalah follower saya. Iya. Ya kan? Ini kalau kita ngomong digital ya. Kayak Instagram misalnya ya. Follower saya kan bisa share ke tempat lain. Gitu. Jadinya ada followers dia yang bukan followers saya ngelihat postingan saya. Iya, betul. Tidak tahu saya siapa. Iya. Tahu-tahu komen. Tidak kenal bahkan. Tidak tahu konteksnya apa, tidak tahu riwayat postingan saya. Lalu itu kan saya pernah mengalami itu. Waduh, ya, cuman bikin foto. Iya, saya kan bukan konten kreator ya. Cuman iseng aja kan waktu itu pemilihan Paus Leo 14 tahun lalu. Lalu saya tertarik nih karena beliau latar belakangnya alumni kan, alumni matematika. Oke. Universitas. Kenapa diralat nggak alumnus? Saya alumnus. Alumni tidak lulus. Alumni tidak lulus. Itu yang saya buat postingannya. Ada di Instagram saya. Yang kiri foto saya, yang kanan foto Bapak Paus. Yang kanan alumni lulus matematika apa jadi paus. Saya tulis alumnus, alumni tidak lulus matematika ITB jadi pastor gitu. Ya kalau misalnya Sony Nodi lah tahu, kenal. Kita tahu gitu. Gitu ya. Buat kita itu sesuatu yang jatuhnya lucu, hiburan. Bahkan mungkin menjatuhkan diri sendiri juga kan. Iya betul. Oh jelas. Ini belum ngomongin judi ya. Judi adalah udah. Dan itu di-share, bahkan yang like saja lebih banyak daripada follower saya. Wow. Oke. Tapi komennya aneh-aneh. Ini akun tidak postingan tidak mendidik.
alumnus itu adalah bentuk singular dari alumni bentuk jamak. Alumnus itu bukan singkatan dari alumni tidak lulus. Ya elah. Serius amat. Serius Dan saya amat. tidak kenal itu siapa. Dan tidak ada mutual friend-nya. Jadi kan udah mata rantai keberapa. Seliar itu artinya ya. Iya, bisa kayak gitu kan. Lalu yang saya maksudkan dengan postingan itu, dengan yang ditangkap orang yang membaca atau melihat, Jadi beda tuh. bisa berbeda. Biasnya terlalu besar. Distorsinya ya, distorsi. Masih. Ya bias lah. Biasnya terlalu besar. Tapi kan kalau ngomongin tentang itu kan sesuatu yang nggak bisa ditolak juga, namanya juga teknologi dan kemajuan zaman ya Mo ya. Tapi yang kalau misalkan tadi Sony sama saya coba tanyain adalah ketika memang kita memang benar pengen bersyukur, tanggapan orang kadang malah ada yang kok nih si Sony sombong banget, ria banget dia, padahal namanya Sony. Kalau Ria ayam penyet. Bukan Pak, busana. Soalnya Ria Batak Ambon ya? Batak Jawa. Mana Ambonnya kayak gitu. Bukan Sony Betamax kan? Salah. Video. Jadi seringkali kan umat kita yang pengen bersyukur, yang tadinya harus bersinar ini si syukur, rasa syukur yang harus diungkapkan ini kadang diterima orang beda. Nah ini kadang sudut pandangnya tuh dari arah penerimanya apa dari kita yang ngasih kabar sukacita. Memang tarik kan sinot ya. Artinya kalau kita kalau lo nganggapnya gua sombong ya urusan lo, maksudnya. Nah, dan itu siapa yang bisa menguji? Iya, di tidak ada pengadilan. Iya. Bahwa yang benar adalah maksud si pemosting, bukan maksud si pembaca, penikmat gitu ya, atau si followers. Siapa yang bisa menguji itu? Dan ketika saya bermaksud bersyukur, Sony tersinggung, merasa bahwa postingan saya mau pamer, ya kan? Saya bodoh amat. Nah iya, terus siapa yang bisa mengadili perasaannya Sony? Iya, benar. Gitu. Oke, episode kita selesai. Jadi memang tarik-tarikannya di situ. Jadi kalau misalnya mau ekstrim A, tadi bodoh amat reaksi lo mau gimana, pokoknya mau gue posting. Nah itu ekstrim 1 ya. Sama sekali tidak memperhatikan bagaimana kemungkinan respons sekitar atau reaksi. Nah, tapi kalau ekstrim kedua, betul-betul yang hati-hati, bahkan mempelajari undang-undang ITE. Mantap. Capek bener. Capek banget. Ada yang pernah kena. Iya, gitu. Pelajari lalu salah suki sekali juga lagi. Iya benar. Ada yang kena juga gitu kan. Pada akhirnya lalu jadi polemik, paranoid ya aja. Paranoid. Dia mau mengungkapkan sesuatu, mau berpendapat sesuatu, tapi ketika masuk ke ranah publik jadi takut. Kalau akan seperti itu mau kita jadi tidak bisa, kalau terlalu hati-hati pada akhirnya ya. Beberapa orang memilih ya udah saya mah bersyukur versi saya aja deh, cukup dalam hati. Tapi di satu sisi bersyukur yang orang lain melihat itu bisa menginspirasi kan. Dalam artian nih kita mengungkapkan ekspresi syukur dengan cara versi kita yang mungkin memang motivasi kita ya adalah ya bersyukur aja gitu, dan orang lain kebetulan ada di situ dan oh ya nih si Sony gini-gini, gue juga jadi pengen. Di satu sisi kan malah bisa ya. Nah, tapi saat tidak ada sesuai homili Bapak Uskup apa di atas. Ada satu. Oh ini Bapak Uskup kan di atas. Apa homili apa tuh? Ngelihat lagi. Dua-duanya udah 2 bulan nggak syuting, takutnya ada khotbah dicatat kan ya. Kalau nggak jadi ada akses ke atas, padahal nggak ada. Kan ada istilah ketika tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Nah lalu ada orang yang berjumpa dengan beliau mengatakan, oh saya nggak setuju tuh ayat itu, nggak setuju. Buat saya justru ketika tangan kanan memberi, tangan kiri harus tahu. Supaya menginspirasi. Biar sama-sama memberi. Oh, gitu. Ada pandangan ini. itu. Ini kan tentu beda konteks ya. Kita tahu maksudnya ya. Artinya ketika perbuatan baik saya justru malah menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan yang serupa, kan jadi bagus, menebar kebaikan. Gitu. Betul. Ya. Nah, tapi kalau yang makna yang pertama kan, ya udah kalau kamu ngasih bukan berarti untuk dipamerkan. Gitu. Jadi buahnya ada di penerima, tapi kalau pamer buahnya ada di saya, pemberi. Itu yang membedakan kan. Jadi pada akhirnya yang dipuji siapa? Kalau tidak pamer, yang dipuji entah agama apapun, yang dikasih orang Katolik, orang Protestan, syukur kepada Allah. Yang dikasih orang Islam, alhamdulillah. Artinya mereka memuji Tuhan karena kebaikan kita. Tetapi ketika dipamerkan, maka siapa yang akan dilihat? Bukan Allahnya, bukan Tuhan ya kan? Iya. Nah itu jadinya saya menghalangi kebesaran kemuliaan Tuhan itu. Istilahnya merebut kemuliaan Tuhan itu.
Ini istilah lucu nih, merebut kemuliaan Tuhan atau mencuri spotlight begitu ya. Wawanian. Nah, tapi menarik Son, ini kalau misalkan ngomongin, gue tadi masalah yang Permoilo bilang bahwa siapa yang mau nilai, ya siapa yang mau jadi juri. Ingat obrolan kita sama Abu Marlo dulu ya. Kita mah sama-sama murid, nggak bisa ngisi rapot. Gitu kan ya. Betul, bukan hak kita. Yang kedua ini barusan nih gitu. Kalau misalkan tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu ya. Sebenarnya kalau buat refleksi sendiri sih oke lah ya. Tapi kalau misalkan buat konteksnya memang buat menginspirasi banyak orang, sekarang banyak loh content creator yang memang sengaja dibuat konten dan dia memang memberi untuk orang itu, malah banyak orang-orang lain yang berdonasi lewat dia. Iya, perantara jadinya. Perantara. Kan? Betul. Nah, sedangkan untuk sebagian orang yang pola pikirnya juga nyinyir, sombong amat ya, 200.000 doang dipamer-pamer. Misalkan, padahal 200.000 buat Romo Aloy buat gua mah bisa ngopi kita. Dipakai ngopi lagi. Maksudnya adalah bahkan benar yang di sosial media ada beberapa yang memang sengaja di feed. Lu pernah lihat lah pasti. Benar, gitu. sering. Yang sengaja walaupun dikepel gitu ya, ditutup, cuman kan dikasih, tapi kan ini tangan satunya ngerekam gitu. Jadi sekarang udah berubah mau perumpamaan itu. Tangan kanan memberi, tangan kiri mau video. Enggak. Tangan kanan memberi, tangan kanan yang lain merekam. Ada timnya. Ada tim kreatif. Iya. Content creator. Itu kalau followernya udah banyak. Kalau baru mulai sendiri bisa bayar tim ya. Iya, bisa bayar tim. Tapi kalau saya mah titik beratnya tetap pada pertama-tama motivasi dulu. Oke. Ya ini ajaran moral gereja kan, tindakan itu disebut baik ketika ada motivasi baik, secara objektif tindakannya pun baik dan tujuannya juga baik. Oke. Yang mendasari, yang mendorong, lalu kegiatannya itu sendiri, aktivitasnya itu sendiri, dan tujuannya itu harus baik semua kan. Nah, bahwa yang saya maksudkan baik, objektif yang saya maksudkan baik tanpa ada kontaminasi motivasi yang buruk, ketika ditangkap orang tidak baik, buat saya itu resiko. Kalau mau tidak beresiko, ya udah nggak usah bikin apa-apa. Ya, oke. Nah, ini kan Komsos Kuskupan Bandung ya. Iya. Jadi supaya kekatolikannya agak kelihatan juga lebih kental. Tentu kita mengacu pada Tuhan Yesus dong ya. Iya. Ya pasti, bener. Kenapa Tuhan Yesus tidak ada yang menuduh Tuhan Yesus tuh flexing? Sombong, bisa bikin mujizat, sombong, jalan air, lagu. Kebayang. Kenapa nggak ada yang begini? Puasa 40 hari masih hidup. Lu ketika jalan atas air, murid-murid kan sempat takut ya, hantu, terus ini aku belagu amat. Iya, dia anak Tuhan gitu. Loh, artinya kalau sang sabda itu tidak mau menyampaikan sesuatu, ya dia juga tidak akan berbuat apa-apa. Betul. Tapi kan dia mau menyampaikan sesuatu, mewartakan sesuatu, maka dia mengatakan banyak hal kepada kita. Tetapi tidak semua menangkap dengan cara yang sama kan? Oke. Ada orang yang pertama kali ketemu langsung terkagum-kagum, langsung bahkan yang tadinya ikut mengeksekusi akhirnya mengakui dia sungguh anak Allah, Algojo. Padahal cuma mengalami di akhir hidup. Bahkan udah mati baru diakui kan? Betul. Ada yang bertahun-tahun ikut malah mengkhianati. Yudas. Artinya kan maksud baik Yesus itu tidak ditangkap dengan cara yang semua sama orang juga. sama, benar. Dan itu Tuhan sendiri loh. Berarti betul. Itu apalagi saya. Udah sejak lama berarti itu Temo ya. Begitu ya. Apa kalau misalnya udahlah daripada nanti orang nuduh saya macam-macam, udahlah saya nggak usah bikin mujizat lah, saya nggak usah ngomong tentang kerajaan Allah lah. Apakah Yesus begitu? Tidak. Dia tetap memilih mewatakan sesuatu, meskipun resikonya orang lain akan menganggap dia yang berbeda. Sesuai. Artinya ya berbuat baik mah berbuat baik aja. Kalau kita mau ngomongin konteksnya yang Tuhan Yesus lakukan ya, terlepas nanti ada orang yang membicarakan kebaikan saya kemudian disebarluaskan, ya itu berarti mengena di orang tersebut apa yang saya lakukan. Tanpa harus orang itu juga pingin teman-teman yang lain juga menikmati. Nah, cukup cari 3 downline. Kalau dulu dan hadir dalam pertemuan yang seminggu sekali, nanti yang datang dapat produk. Kalau dulu doa, betul. Tolong di fotokopi 10 lembar. Iya, ada itu. Sama SMS. Iya, kalau tidak meneruskan SMS ini. Lalu teman saya ngirim tuh, teman kos saya. Ngirim. Ini ada doa, kalau dikirimkan kepada 10 orang berikutnya. Enggak, 5 orang. Oh, 5 orang. Anda akan dapat berkat. Kalau enggak nanti hati-hati lah gitu ya. Terus dia nanya, "Loy, lu kemarin ngirim enggak SMS gua?" Kagak.
itu udah gua closing jadi 5 loh. Awalnya 10. Sama dia udah diedit jadi 5. Tetap nggak lo kirim juga. Mau nanya orang itu apa kabar sekarang? Temanmu Allah itu apa kabar? Apakah dia dapat berkat? Dia ngedit jadi 5. Berkat online diedit. Itu saking kesal ya editnya berarti 10 kebanyakan. 5. Atau mungkin dia kesal juga sama yang ngirimin pesan, dia mungkin Iya, diedit sengaja disesatin gitu. Kayaknya wah kalau 10 berkatnya sekian, gua nggak butuh-butuh amat lagi, 5 aja deh. Bukan, waktu itu kan pulsanya terbatas. Oh iya benar ya. Kalau ngirim ke 10 PR. Tapi kalau Aduh. tadi ngomongin doa itu lucu juga ya. Apa Maksudnya kadang gini, secara nggak langsung. Kita pernah bahas sih Son ini di rumah Apa tuh? Noni ya. Melalui perantaraan ceritanya doa, tapi tetap ada unsur flexingnya mau. Misal, Mohon doa untuk kelulusan anak saya yang sekolah di Harvard University bla 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 dengan jurusan bla bla bla, bla. Wah, lengkap banget Semoga lengkap banget. sama yang itu apa? Warisan. Jual tanah. Malah jadi iklan. Doa semoga tanah yang lokasinya di sini cepat terjual. Bla bla. Wah, detail banget. Harganya ditulis. Ada, nggak tahu deh, nggak tahu deh. Cuma tapi luas bangunan dan lain-lain ada. Karena kalau udah MM-an tuh kan ya kadang-kadang sensitifnya. Lu pernah ada online lah kirim GoFood atau GrabFood lah gitu ya. Lalu ini udah bener kah alamatnya? Iya benar. Itu rumah yang 3M. Padahal apa? Terus Kak, saya tahu saya nggak mampu, nggak punya, tapi jangan sombong gitu. Bukan Mas, emang alamatnya Nomor 3M. rumahnya 3. Bukan nilai rumahnya Mas. Nomor rumahnya 3M. Nah, nih. Untuk menanggapi Nodi ya, kadang-kadang justru kesan terhadap sebuah statement postingan itu juga dipengaruhi dengan situasi si pembaca saat itu, detik itu, betul. Atau situasi si psikologis pendengar. Contoh ketika tadi 3M, karena saya ini Mungkin langsung mikirnya tuh kok sombong iya amat. deh, gitu. Tapi kalau misalnya bagi orang yang sudah tahu situasi alamat itu nggak akan masalah. Contoh misalnya intensi misa tadi ya. Iya. Untuk studi kok nyebut sih di Harvard segala Buat macam. apa? Ini dugaan saya ya. Saya juga tidak generalisasi. Tapi mungkin ada orang-orang yang untuk sekolah saja sulit, lalu kemampuannya hanya untuk bisa sampai di kampus apa gitu ya, sehingga belagu amat bisa di Harvard karena saya tidak bisa. Itu ada kan sentimen, ada sentimen seperti itu. Ada yang Tapi begitu. aja nggak lulus. Yang penting masuk. Bukan apa yang lulus, apa yang masuk. Tapi bagi misalnya kalau intensi itu dibacakan di gereja yang mungkin paroki yang umat-umatnya rata-rata tidak begitu asing, tidak begitu aneh dengan hal itu, ya udah biasa. Jadi saja. ya benar sih. Kalau itu bisa disampaikan, jadi ya. iya benar make sense itu. Ada Lu juga jadi ada kismin berarti kan Iya. gitu ya. Son. Kalau enggak kemana aja baru sekarang ke Harvard. Kita mau dari dulu bisa jadi. Iya. Ya ada pengaruh itu juga pasti ya. Tentu saya tidak semua orang, tapi itu bisa mempengaruhi. Nah, Tapi yang tadi ukuran pertama itu kan siapa yang mengendalikan Iya. respon orang yang mendengar. Terus emang ketika imamnya romonya baca intensi, lalu umat gua nih kaya apa miskin ya? Iya. Dibaca nggak ya? Ya tentu kami nggak punya energi untuk memilah-milah itu ya. Kalau diintensikan umumnya kami bacakan. Ini sebenarnya memvalidasi kayak misalkan ya, apapun yang kita posting di sosial media. Karena gini, misalkan ambil contoh ya, yang kita posting bukan flexing, tapi berita duka. Misalkan telah meninggal bokap gua gini. Pasti mungkin ya ada beberapa orang yang itu mah gak usah lu iniin kali, kita juga udah tahu, atau enggak berita duka gak usah dikasih ke orang, yang dikasih mah yang senang-senang aja. Pasti karena kita nggak bisa mensortir itu kan. Artinya apapun yang kita posting pasti akan mendapat reaksi yang dokumentarin tergantung kondisi psikologis orang yang baca, siapapun mereka. Dan tingkat kekepoannya. Karena biasanya kalau berita duka, berita lu kecelakaan, berita lu yang memang tidak mengenakan, pasti banyak yang like, yang lihat. Iya, itu karakter. Dan sentimen personal, maksudnya hubungan saya si pelihat itu dengan si pembuat konten apa? Ya kalau misalnya kenal ya pasti berempati, bersimpati. Nggak usah berita apapun yang Sony posting, saya udah tahu. Tapi maksudnya mungkin kayak gini, gini, kenal. Sudah akan lebih mudah memaklumi karena tahu. Tapi postingan yang sama tadi share ke A,
A, share ke B, dan ini nggak tahu apaan sih gini aja diposting. Nah, itu bisa berpengaruh juga. Jadi pengaruhnya banyak untuk menentukan bagaimana respons orang terhadap sebuah postingan. Atau sebaliknya juga untuk orang yang memposting, sebenarnya apakah flexing selalu identik dengan hal-hal yang sifatnya kesombongan? Kalau berita duka nggak flexing dong? Enggak. Menurut gue sih enggak. Ya, berita duka kan atau kecuali lu bilang dimakamkan di San Diego Hills gede gitu. Itu flexing. Di kelas juga. Tapi informatif juga bisa. Informatif kan? Tapi bisa jadi informasi. Kalau main tahu ini dimakamnya di mana? Di mana? Masuk itu yang dekat Kerawang. Nah, iya, cuman maksudnya fontnya digedein gitu mau. Nah, kalau udah detail kayak gitu. Tapi ya itu sekali lagi memang sulit ya. Sulit mengukur apakah ini flexing karena yang menilai flexing seringkali yang melihat. Yang melihat ya, betul. Tapi apakah yang membuat itu memaksudkan untuk flexing? Motivasinya tadi ya tidak bisa diuji. Kalau fans MU jelas flexing. Kudu Kalau fans MU with pride. jelas flexing. Mentang-mentang injury time kemarin ya. Minta MBG diliburin karena King MU lagi memasak katanya. We're cooking, dude. We're cooking. Kayak The Rock is cooking. Gitu. Iya, itu dia ya. Artinya memang salah satu kesimpulan ya bahwa memang hubungan personal seseorang kalau kita mengenal kita jadi lebih mengerti karena kita mengerti sepatu mereka gitu. Kayak misalkan si Nodi lagi posting gini ya gue kenal dia memang gini. Lagi gini ya gue itu menjawab Son. Kenapa postingan gue kalau kerjaan biasa aja. Tapi kalau postingan tentang misalkan kayak kemarin kedukaan pas nyokap meninggal dan lain sebagainya, semua orang riuh. Ternyata terjawabnya itu. Mungkin orang udah tahu gua teh memang bekerja di dunia itu. Profesi lo di sana. Ya udah nggak aneh gitu. Betul. Tapi kalau misalkan ternyata gua posting sesuatu yang sifatnya kedukaan, mungkin pemikirannya nggak cuma masalah kepo sentimen personal. Iya, sentimen personal. Banyak yang bersimpati ternyata kan gitu. Betul. Atau memang rata-rata kalau kita memposting sesuatu yang sifatnya reguler, buat orang lain udah tidak menarik. Iya, karena gue udah bisa menemukan itu sehari-hari. Contoh nih, ini saya menghayal aja ya. Kebayang kalau orang nggak tahu sama sekali tentang Nodi, ya tahu ada tapi dia mengamati nih, Nodi, MC, weddingan, terus tiba-tiba ada meninggal. Mungkin nggak? Ini orang asing sekali, ini fantasi liar aja ya. Terus, loh kok si Nodi kagak MC? Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Gue cari kenapa nih? Iya, ternyata. Padahal itu bukan postingan kerjaan, itu postingan real life-nya Nodi. Tapi siapa yang persis tahu kalau bukan yang kenal Nodi? Nah, itu persoalannya. Jadi kalau buat saya untuk mengukur dan membatasi, mengendalikan bagaimana orang bereaksi, buat saya lebih sulit. Yang lebih mudah meskipun tetap sulit adalah mengukur, menilai motivasi saya sendiri yang membuat. Jadi kalau saya menilai Sony sombong, itu subjektif. Nah, emang. Iya. Perkara MU, saya sombong, Vatikan. Sebetulnya sih di depan anda aja kok. Nggak sombong-sombong amat sih. Tapi Sony agak ya sedikit rada pongah, congkak, mendongak, tinggi hati, angkuh. Nah, ini gimana kalau kita ngomongin motivasi nih berarti mau? Lu pernah nemu nggak, Not? Ada postingan teaser. Oh iya. Misalkan posting nih, puji Tuhan, titik. Ada. Kita kan gini. Ini Jadi baru trailernya doang nih. Baru trailer. Filmnya belum tayang nih. Kadang kita, apa? Iya. Maksudnya, lu pengen kita mengafirmasi apa nih puji Tuhan? Apa gitu? Iya. Karena kan jadi memancing. Ada banyak kemungkinan. Itu tuh. Misalnya yang pertama, saya hanya ingin meluapkan ungkapan syukur saya, tapi kayaknya orang nggak perlu tahu lah kenapa. Kenapa? Nah itu puji Tuhan. Itu bisa. Bisa. Yang kedua, supaya ditanya ada apa, baru kasih info di caption supaya jadi apa namanya semacam clickbait gitu kan, memancing atensi orang. Lu kenapa gitu. Nah ini makanya siapa yang bisa mengukur? Gak ada ya. Apa? Susah. Makanya nggak nemu jawabannya. Kalau udah soal motivasi hanya Allah dan Dia sendiri yang tahu. Betul. Tapi saya sendiri bisa saja keliru mengukur motivasi saya sendiri. Jadi buat misalnya gini, enggak kok gua mah bukan maksud kayak begitu, pengen ini aja. Itu yang keluar, yang dipikirkan. Tapi sebetulnya dalam hati terdalam Tuhan yang ada gerak itu, ada gerak saya pengen pamer, itu bisa. Atau mungkin saya pengen bersyukur, beda lagi itu ya. Iya. Tapi bisa jadi bukan saya mau berbohong. Kalau nutupin beda ya. Iya, saya maksudnya sombong tapi ngakunya enggak, itu mah bohong. Tapi bisa jadi dia memang
sesuai dengan yang di dalam dirinya, tapi yang di dalam dirinya itu belum tergali dengan mendalam. Suara hatinya belum terolah secara mendalam, itu bisa. Sebenarnya pilihan keduanya itu ya lu gak usah posting. Kalau ternyata kita memprediksi nih, Itu mah main aman. Main aman. Main aman. Tidak salah. Maksudnya postingmu tidak salah sebenarnya, tapi ada potensi timbul hal setelah itu yang bisa membuat lu jadi tadinya hanya bersyukur jadi kepikiran hal lain. Lah gua harus mempertanggungjawabkan kata-kata gua nih ke si A yang nanya, ke si B nanya ini. Padahal gua cuma pengen mengucap Kalau soal syukur. postingan bisa panjang ya Son ya. Betul. Karena ya udah kalau gitu nggak usah bikin medsos. Mundur. Iya, benar. atau kayak saya. Saya emang bukan konten kreator, saya mah spesialis repost aja. Iya kan? Toh yang bikin postingan bukan saya. Saya juga TikTok CCTV. Gak pernah posting. Lihat aja yang lucu-lucu. Ada 9 layar ya. 9 layar. Itu aja di depan. Dan yang tahu sih yang Sony tahu cuma pembawa share. Share. Itu pun ke si Ines. Kalau nggak anjing ya, postingan anjing, makanan, jalan-jalan. Udah itu. Kalau meme yang aneh-aneh ke gue biasanya. Ya, yang bagian bapak-bapak nggak jelas gitu mah sama Nodi. Tapi benar Son, ini berarti kemungkinan besar caranya kita untuk melawan ataupun juga mencari tahu ini kita flexing atau tidak. Lebih ke refleksi nggak sih, mau maksudnya kita lihat diri kita sendiri, motivasinya apa gitu. Cek ya, kita ngomong ke Walma, terus ke siapa teman kita yang pernah sih konten Al-Mahdi. Bahkan beberapa konten kreator dijatuhin kata-kata gue udah bener kayak gitu bener. Jadi bahkan beberapa sebelum mereka posting emang kata mereka tuh mendoakan dulu atau bahkan diskusi dengan pastor. Apalagi mereka konten kreator rohani Katolik. Artinya bahkan karena gue tahu gue akan dilihat oleh banyak mata, apa yang akan gue sampaikan temanya spesifik rohani. Ya mereka ini juga nggak jarang mendoakan atau bahkan konsultasi. Akan jadi masalah ketika justru konsultasi dulu kan ya ke Romo. Nah, Romonya yang flexing. Bingung. Serba salah. Serba salah ya, paling bikin bikin konten nih. Menurut Romo gimana? Oh, bagus tuh. Kasih nama saya dong. Oh gitu. Lalu ini pertanyaan, emang ada Romo yang flexing? Ya karena tadi siapa yang tahu? Iya, motivasinya yang nggak ada yang tahu ya. Jadi benar lain di mulut lain di hati itu benar ya, Mo? Ya orang Farisi. Iya. Di luar itu contoh nyata ya. Bagaimana? Contoh nyata tuh. Lah gimana mau mengukurnya? Orang Farisi baik nggak? Ya dari sisi yang mereka lakukan baik kalau menurut hukum Taurat kok. Iya, dan dia juga menyebarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Tapi yang Yesus kritik justru kan yang terdalam dari mereka itu yang dikritik, bukan yang luaran kan? Luarnya kan dipuji oleh Yesus. Luarmu bagus tapi dalamnya kayak kuburan gitu. Iya, betul. Ini susah, gak ada, kompleks ya. Kompleks. Perumahan ini memang. Kompleks dong. Klaster. Nah, gimana kalau kita coba keluar dari ranah digital nih? Bagaimana kalau kita ngomongin di kekristenan kan, keseharian kan ada kalanya mungkin tidak bermaksud menyampaikan kesombongan, tapi saat bercerita antar tetangga, betul, antar satu komunitas atau satu kering bahkan sesama umat, atau satu kering banget sama lingkungan. Gue taunya kering lagi. Iya memang. Satu lingkungan, satu gerobak sayur. Ya, benar. Ibu-ibu lagi belanja. Itu mah transfer data. Itu USB nyolok semua itu. Itu pusat data nasional, tapi tingkat RT gitu. Itu langsung Bluetooth itu. Kalau enggak yang misalkan bahkan di ranah gerejawi, kesaksian. Mungkin dia tidak bermaksud menyampaikan, tapi mungkin diminta misalkan ada misalkan MC-nya, moderatornya, boleh dong Bapak Nodi ceritain waktu kemarin ke Vatikan, ke Roma. Jadi dia harus menceritakan sesuatu yang mungkin dia nggak nyaman sebenarnya. Buat gua sebenarnya itu nggak usah sih, tapi diminta. Nah, ranah-ranah gini juga tetap melihat ke sisi motivasi di dalam ya, Mo ya. Bagi yang bercerita. Iya. Wah, itu nggak bisa lepas dong. Saya kemarin habis gala dinner juga ya untuk fundraising juga. Ini flexing ini. Contoh nih. Langsung saya sampaikan. Gala dinner. Langsung saya contohkan. Red Carpet Grammy Award. Asik. Enggak, welcome kok masih welcome. Bukan red carpet. Biasa berarti. Ini gala dinner apa yang fine dining itu, Mo?
Asik. Bedanya apa sih? Kalau gala dinner makan di ballroom juga bisa. Kalau yang Ini fine cuma dining- berapa belas orang. Oh iya. Oh, fine Itu yang dining. di serving kan makanan. Iya, iya, disajikan. Iya, itu gue mau tanya memang kenapa gue sama Sony nggak diajak. Kita nggak fine diningnya. Kamu hanya diningnya oke. Tapi kamu Fine kalau enggak. kalau dine kamu nggak fine. Waktu itu kan bahas Santo Santa Fatima itu ya, Jacinta dan Francisco. Nah lalu kan yang menampilkan juga Fatima sekarang kayak Oke. apa. Lalu ada kisah Pausius Pastor ditembak, pelurunya disimpan di itu. Lah misalnya saya jelasin, Romo pernah ke sana? Enggak Lah kalau gitu mah siapa juga bisa jelasin. Misalnya, Iya, mungkin iya, tapi benar, lalu ya apa boleh buat ya? Saya kan Ya kan harus disampaikan berkisah, dan jujur. Iya. Pernah. Oh iya. Mau di situ gimana mau emang ngertinya gimana? Ya jelaskan lah ya. Iya. Nah, lalu apakah biar jangan sampai orang tahu saya pernah ke sana nanti flexing. Enggak, saya mah enggak pernah ke sana, malah bohong. Iya benar. Padahal kan memang pernah dan diminta. Ya, ini kan tadi abu-abunya itu loh. Iya. Itu batasnya. Flashing itu tau nggak salah satu ukurannya apa? Alis. Pernah nggak? Pernah. Jadi kalau ada pernah ke Vatikan? Pernah. Atau kalau nggak Jadi donasi, flexing. Son. Gimana? Kalau nggak donasi. Lu pernah ke Lu Vatikan tanya- nggak? lu tanya dong. Nat, lu pernah ke Vatikan? Puji Tuhan. Ini mencoba merendah. Puji Tuhan enggak. Iya. Terima kasih. Iya 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 iya. Puji Puji Tuhan. Itu flex enggak? Kan gue tidak menangkap itu flexing. Kalau flexing tuh pernah ke Vatikan? Pernah. Udah. Gitu. Anak-anak PMK saya sebelumnya itu sudah paham ya. Mau ya waktu kemarin saya ke Eropa. Asik. Asli. Ada masih ada ke Eropa. Terus kan akhir terakhir kami ke Fatima. harus rhyming. Harus. terus. Lah ya, barusan tadi Eh. siapa yang bisa mengidentifikasi bahwa jawaban itu wah sombong banget sih Not. Ya padahal cuman Loh. udah. Orang gue bilang puji Tuhan. Nah, Puji iya. Tuhan, iya. Iya. Tapi siapa yang bisa mengetahui hanya Nodi. Siapa tahu Nodi menggunakan kata puji Tuhannya memang untuk Mengcover. itu bisa. Mengcover up gitu ya. Bisa. Artinya yang terdalam tuh sangat mudah dibungkus sadar tidak sadar. Iya. Misalnya saya juga pernah agak tergoda tuh ya. Contohnya homili aja. Homili. Ya namanya homili kan selera ya. Ada yang suka, Iya. ada yang enggak. Betul. Kalau wajah ya itu mah mutlak ya. Maaf nggak bisa bantu. Udah maksimal. Ganteng maksimal. Udah maksimal segini. Iya. Udah nggak bisa lagi. Kadang-kadang ada yang memuji kan ya. Oh ini mau saya suka homilinya bagus gini. Seneng dong manusiawi. Seneng. Lalu godanya adalah ketika lalu membuat bikin homili apa ya yang seneng buat umat. Yang bikin seneng Apa umat. yang mungkin agak lucu mungkin jadi itu. motivasinya Kan ke bisa sana. begitu. Siapa yang tahu umat? Iya benar-benar. Dan pada Iya. akhirnya siapa yang dipuji itu tergantung saya mengarahkan karya saya kemana. Iya, Oh, bisa aja kalau Romo pengen Iya. nyari tenar dibikin sebagus-bagus itu memilih selucu-lucu bukan, Iya, bukan bagus, dibuat sepopuler. sepopuler-populernya. Akan jadi populer. Yang ingin umat dengar bahkan, bukan yang harus Iya. umat dengar bahkan. Iya, jadi kan Yesus pun memilih mewartakan apa yang benar meskipun tidak populer. Iya betul. Risikonya. Oh, Nah, oke. itu kalau yang tadi mirip kayak apa ada istilah ini loh si humble bragging. Banyak. Humble bragging. Anjay, humble bragging. Ya kayak yang humble sebenarnya kayak yang tadi ditanya udah pernah belum? Puji Tuhan gitu. Itu tuh beda. Kalau garuk-garuk lutut minjem uang. Gimana kabarnya? Nah ini Kalau sekarang bisa dideteksi sebelum Iya. lu gosok-gosok tangan, Iya, Son. iya. Kayak gosok-gosok paha, bisa. Gimana? Tiba-tiba, kusut banget Son, berapa ya? Gitu. wah langsung ditembak tuh. Suka takut. Tapi mau memang rendah hati. Rendah hati ini apakah itu juga di saat yang sama bisa dilihat sebagai flexing? Kalau contoh. contoh, memang kalau misalkan ya tadi, misalkan Puji Tuhan nih. puji Tuhan, udah gitu. Tapi kadang yang ditangkap, yang kita bilang tadi ya, tidak semua orang menangkap dengan makna yang sama untuk beberapa orang gitu. Tapi ini terlepas dari karena kalau jawabannya motivasi selesai semua obrolan kita gitu. Tapi humble bragging itu kayak yang enggak, udah saya mah memang udah pernah sih, tapi ya udah gitu loh. Nah tapi jawaban itu kan Udah kadang pernah sih, cuman udah lama diajak orang waktu Udah itu. lama. Nah, gitu tuh. Nah, itu ada sisi flexing misalkan. Oh, berarti dia merendah nih. Tapi
dia pengen menunjukkan di sisi lain ada lagi nih dia. Berarti kenalannya banyak nih, orang ngajak dia, selalu ada Kalau celah-celah. saya mah lebih tertarik untuk tidak masuk ke hal-hal yang begitu ya. Kalaupun saya merasa memang kayak sombong banget, ya sudah berhenti di saya. Oh, Karena itu kesalahan saya itu ada Oke, dia. oke. Tapi apakah memang dia begitu, saya tidak tahu. Dan tadi nggak cuma soal faktor audiens ya, dengan siapa kita berbicara. Oke. Tapi juga perlu diperhatikan juga karena jangan sampai karena mentang-mentang kan yang penting motivasi. Lalu itu jadi tameng terus. Iya, betul. Saya mesti melihat juga dong. Saya berbicara dengan siapa. Kalau tadi misalnya anak yang udah tahu saya gitu ya. Mau dari mana mau? Dari Eropa. Iya, bercanda. Iya, itu bercanda. Kalau minta oleh-oleh kan, Iya, dipalak saya. tapi saya setuju nggak lo kalau gue ngomong ini? Apa tuh? Orang, karena tadi kan ya Romo bilang anak-anak OMK udah pada tahu gayanya Romo, gue udah tahu gaya lu udah tahu gaya Romo Aloy. Tapi kalau misalkan sekali waktu kita dihadapkan sama satu orang dan kita punya yang namanya first impression kan, di dalam hal apapun, terlepas dia flexing atau enggak, tapi kita lihat ilege mana sombong nih kayaknya gitu ya. Jadi kita tuh di pola pikir kita tuh udah sesombong itu nih orang gitu ya. Lalu dia ngomong dengan intonasi kayak tadi, puji Tuhan. Iya. Tambah kesel. Image ya, karena image pertamanya di kita sudah dia sombong gitu. Iya. Kesannya jadi nggak akan suka dia. Iya, judgmental aja Judgmental gitu. Judgmental. Dan umumnya kalau memunculkan kesan seperti itu dan itu ke banyak orang dan sering, biasanya memang orangnya kayak begitu. Iya. Nyebelin. Beberapa kali ketemu begitu. Emang ada orang yang kayak gitu, ada. Karena ada orang ya yang kesan pertama itu selalu nyaman buat Iya, banyak iya. orang. Itu Ada. kan beda ya. Ada. Ada orang yang dia nggak ngomong apa-apa. Ini kalau orang yang itu bengetas sih gitu. Tapi kenal ente. Kenapa? Gak tahu sebel Nggak tahu, aja. sebel gitu. aja ada. Waduh, Itu saya kesian. nyebutnya memang ya wajahnya kurang menguntungkan. Ganteng maksimal tadi kan. Iya, Maksimalnya perangai. segitu. Wah, tapi ini tuh sebenarnya di semua generasi nggak sih hal-hal seperti Ada. ini tuh? Atau sensitif kalau misalkan di dunia sosmed memang generasi muda aja atau yang Saya generasi justru pernah agak antipati dengan seorang aktivis gereja. Oke. Di tempat saya dulu di saya kan literally jaksel. Literally-nya aja udah sombong tuh. Literally. Nggak bisa kan? Literally ya, suka. Alami. Alami. Saya kan which is kan masuk Mana tuh which is? Keluar tuh which is. Kiciwis bro. Jadi pernah ada kesaksian di sebuah acara gereja. Saya masih SD kelas 3. Oke. Saya punya ya, si bapak ini ya. Rumah saya tuh kecurian. Lalu hilang 4 juta. Itu tahun 90-an. Oh, gede tuh. Iya, sebelum Krismon jauh. 4 juta. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang ini bukan milik saya serahkan padamu. Dan aku percaya Engkau akan mengganti jauh lebih banyak. Itu doanya. Itu di gereja, Romo? Yakin bukan Tapi gereja saya? bukan gereja ya. Yakin bukan gereja saya? Di lingkungan tuh. Gereja Katolik paroki saya. Kayaknya Di Jakarta. lebih banyak yang di saya yang gitu. Atau Saya atau lebih sering menyamar ya? nemuin. Iya kali. atau nyaman. Atau mungkin Romo lagi keliling-keliling Iya, Bandung juga sama betul. waktu itu. Benar itu saya kenal. Terus. Lalu syukur kepada Allah, puji Tuhan. Tahun depan saya didatangi manajer bank. Lalu mau mengontrak sepetak rumah saya itu dengan biaya setahun 40 juta. Waduh. Maka doa saya terjawab, Tuhan betul-betul mengganti 10 kali lipat. Orang kelas 3 SD, naon nih jawab. Oke, kalau kita duduk samanya, Langsung buka kantong, 4.000. Tapi kan itu yang tadi kita bahas sih sebenarnya itu kan testimoni ya. Testimoni, Itu testimoni. kan sebuah kesaksian gitu loh. Iya. Dan betapa baiknya Tuhan memang dan benar itu loh. sejauh ini kayak normal ya. Tapi ada lanjutannya itu, Mo. Saya tidak nyaman Oh, oke. dengan kesaksian seperti itu. Sah nggak Oke. Mo? Kalau kita nggak nyaman teh sah nggak? Kalau lihat yang gitu. personal. Tadi subjektif, gitu. Tapi kan itu mempengaruhi bagaimana saya memandang dia berikutnya. Oh, next stepnya apa Lu iya nih? kan? Oke. Iya bener kan? Kebayang. Iya. Tapi ngelihatnya aja pasti udah sepol. Tapi telur dilempar waktu itu. Tapi kan sampai hari ini saya pun juga tidak mendapatkan jawaban yang pasti ketika beliau menceritakan itu. Apakah beliau memang mau berbagi kesaksian kebaikan Tuhan? Betul. Apakah memang ada faktor mau pamer? Sama sekali tidak terjawab sampai detik ini. Karena itu hanya impresi saya kan.
Wah, sulit sekali ya mau kalau gitu ya. Karena ada dua aktor ini, si pemberi dan penerima, apapun ceritanya, dan masing-masing bisa ketemu, bisa Sender, tidak. receiver gitu ya. Waduh, ya makanya tadi ampun. kita balik lagi kepada motivasi, tindakannya secara objektif dan tujuannya. Ya tentu patron kita Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus kalau misalnya tidak merujuk pada kerajaan Allah, maka yang dibesarkan hanya dia. Sementara Bapa kemana nanti? Tapi kalau misalnya dia mau membuat orang memuji Bapa, maka karya Bapa juga harus dia tunjukkan dong. Karena dia dipercaya untuk itu. Kalau enggak, bagaimana orang akan memuji Bapa melalui karya baik Tuhan? Ya tadi kalau misalnya emang nanti daripada dituduh flexing, ya udah, guru, anak saya sakit. Ya udahlah, bawa ke dokter. Bukannya bisa sembuhin. Aduh, nggak enak, banyak orang. Iya. Atau mungkin gimana kalau isinya adalah kata ayat atau kutipan atau bahkan pujian. Kemarin tuh gini, sempat lihat postingan ya. Ada doa yang sebaiknya jangan dilakukan oleh orang Kristen. Itu judul besarnya ya. Jadi salah satunya adalah kayak nanti biar Tuhan yang ganti berkali lipat, bla 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 bla. Maksudnya dalam artian kadang kan nggak sesimpel itu ya gitu. Lalu juga biar nanti Tuhan yang membalas kejahatan orang tersebut. Gitu-gitu. Itu juga kan kadang orang pengen menunjukkan bahwa gue teh rohani banget. Tuhan tuh algojuk saya ya. Kalau contohnya itu ya. Tapi maksudnya POV-nya lebih ke sini, mau lebih ke gue tuh kalau apa-apa ngandelin Tuhan lo. Itu kan mungkin secara tidak langsung mungkin dia pengen bikin image bahwa lu tuh dekat sama Tuhan. Nah, ada ayat lain juga kan, ketika kamu berdoa ya kuncilah pintu. Jadi nggak usah bikin status di FB atau di Instagram kan. Kembali lagi Makanya motivasi. balik konteks. Yang mau saya maksudkan apa sebetulnya? Karena kalau misalnya ekstrim begitu, orang juga nggak akan ke gereja. Iya. Kok kamu nggak bisa? Kan saya ngunci pintu di kamar. Terus kamu bisa sendiri di kamar. Kan kamu bukan Momo. Kalau Momo bisa. Atau bahkan isinya kayak yang puji Tuhan, Tuhan Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus titik gitu kadang ya. Ada juga kayak gitu. Baik lagi tadi. Ini jangan-jangan isinya ada pujian. ada sequelnya Apaan nih? Teaser banget nih. Lanjutannya apa nih? Iya, postingan keduanya apa Kan jadi nih? kepo pengen tahu daftar isi kan. Wah, sulit Tapi sekali namanya. bisa kalau baik lagi ke medsos ya, kadang-kadang saya juga ya kalau pas lagi kosong aja suka ngelihat komen-komennya, dan itu yang lebih menghibur dibanding kontennya. Setuju. Netizen Itu lebih menghibur dibanding kontennya. Juara. Itu juga mungkin bisa sambil dicek ya bagaimana dia membalas mereply komenan orang. Mungkin dari situ kita juga bisa menilai kira-kira nih apa sih itu. Nah, akhirnya kalau saya udah berhenti di situ, saya lebih baik ya udah saya belajar. Oh, kalau postingan kayak gitu ada risiko. Gini. Makanya tidak hanya jangan hanya menggunakan tameng. Kan yang penting motivasi. Lo kan nggak tahu motivasi gue. Ya, meskipun motivasimu baik, tapi kalau lalu tidak sesuai dengan common sense, kearifan lokal ya kan, nggak bijaksana juga. Kearifan lokal. Betul kan? Iya, tapi benar. Kalau kan? itu dilakukan misalkan di Sumatera dengan gayanya yang keras, dipakai di Bandung nggak bisa, Son. Iya, Beda make juga sense. gayanya. Nah, ini namanya wisdom. Kalau di Jawa wisdom. Wisdom. Kalau gue bahasa Inggris orang Jawa. Wah, medok ya berarti. Medok. Oh, ini berarti kalau kita Nah ini kalau misalnya kita nggak mau Apa flexing, ini nggak usah ditayangin. jangan, bukan. Ini pewartaan. Beda. Motivasi kita pewartaan. Mohon maaf, yang bikin jadi flexing adalah barusan. Apa tuh? Pewartaan. Oh, itu informasi. Takutnya ada umat lihat ini benar flexing. Oh, bukan. Ini pewartaan. Informasi. Tapi setahu kita tuh dulu tuh flexing itu cuman itu saingannya cuman Asia kan. Fleksi. Bukan Asia dulu. Bukan. Siang. Asia. Flexing. Siang. Iya. Nah, ini Hati-hati dengan kedok Iya, gitu. Kedok. apa itu maksudnya? Kedok. Artinya saya tuh mau memamerkan sesuatu berkedok berbungkus apa, ungkapan syukur, berbungkus apa, Ayat Alkitab. bisa ayat Alkitab. Iya. Hati-hati karena ayat Alkitab memang benar, tapi iblis pun pernah menggunakan ayat Alkitab. Iya sih. Iya sih. Ya, iblis itu juga menggunakan firman Tuhan Iya. untuk menjatuhkan. Hanya bedanya yang Adam Hawa berhasil, yang Tuhan Yesus tidak berhasil. Iya, benar. Karena ternyata yang satu berdialog, yang Tuhan Yesus melawan dengan firman yang benar. Nah, firman yang benar ini tadi itu sebetulnya Iya. yang benar hanya Tuhan dan Dia sendiri yang bisa menilai. Tapi juga jangan hanya internal, perhatikan juga lah
apa tadi? Iya. Muatan lokal. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Ini Mulok. jadi sebenarnya di satu sih kayak misalkan mau nggak mau kalau kita ngomongin fleksi yang paling terlihat di lingkungan masyarakat sekarang pasti digital. Pasti ke sosmed. Karena itu yang paling mudah kita temukan sekarang. Kayak sekarang nih misalkan ya, kalau ngomongin sosmed pada akhirnya gue nggak tahu di luar sana orang-orang lihat sosmed gue gimana. Lu juga pasti gitu, nggak tahu 100%. Nggak sering dia mah. Hah? Jarang Memang posting. Jarang. Dia kalau posting tuh kalau sombong. Nah, Contoh, lebih sering- MU menang. Yang kedua dia nonton konser. Tiga jalan-jalan Nah, ke Jepang. Tapi juga bukan dia yang dipasang mukanya. nggak ada, saya nggak pernah pasang muka. Karena dia tahu dia ganteng masih. Karena Tapi gini, kita tahu maksudnya. betul. Karena gini, sosial media itu menurut gue pada akhirnya kita ingin dikenal sebagai apa oleh orang lain di Iya, ranah itu. iya. Mau lu post kayak misalkan, Dot, lu kan pengen orang mengenal sebagai MC. Iya. Makanya lu posting hal yang berkaitan dengan MC. Harapannya orang mengenal lo. Betul. Kayak gue juga, gue pengen orang mengenal gue sebagai seorang orang yang suka jalan-jalan. Iya. Gue akan posting hal yang berkaitan jalan-jalan. Tuh, si anjing tuh Si kan anjing sering bla bla posting bla sama gitu. dia. Memang Benar. anjing. Namanya Zoe. Manggil. Bukan. Si anjingnya dia sering. Si anjingnya dia sering memang Sering lewat. posting gitu. Lebih banyak muka anjing saya daripada muka saya di sosmed saya. Sama botol kan. Nanti ganti profil picture tuh ya. Nanti si anjing punya kok. Ini kayaknya bukan si Sony nah. Itu anjing saya. yang posting. Nah maksudnya kan berarti sekarang terlepas apapun yang pengen kita lakukan di sosial media gitu ya, apa yang kita inginkan, selalu pasti akan ada orang yang melihat kita sisi flexing. betul. Padahal kita nggak mau ada atau tidak, even cuma sedikit niatannya, atau yang gue bilang tadi, gue cuman pengen orang mengenal persona gue seperti apa di Sama, sosmed. Berarti afirmasi tadi juga. Betul. Saya pengen orang mengenal saya. Nah, Gini, tapi gini, ada gini. goalsnya kayak misalkan Nodi posting MC, goalsnya adalah supaya nanti kalau orang membutuhkan jasa MC, gua siap. Lu iya, Lu bisa lihat karena tahu. karena jadi Porto gitu. Nah, tapi kan Bukan Benfica. Braga. Champions 2004. Iya, Monaco Porto. Termasuk yang di misa-misa itu ya. Makanya saya pribadi membuat kebijakan di tempat Apa saya tuh? tugas sudah setahun lebih ya di Lembang, dan sekarang saya terapkan di Kemuning juga soal foto video pas misa. Nah, itu tuh. Iya. Wah, baru mau nanya. Nah, kalau itu lebih jelas. Kalau itu saya berani objektif. Kamu motivasinya apapun juga, saya berani mengatakan itu sudah jelas keliru. Why? Lo ya apa motivasinya? Kamu mau berargumentasi apa? Romonya ganteng. Lo ya selama misa. Mengajak orang untuk misa Kalau pun sebelum tidak. misa, setelah misa Oke lah. silakan. Ini saat mulai dari ritus pembuka sampai berkat penutup, lalu ada yang ini saat lalu mau apa? Iya. Itu saya berani, kalau dalam hal itu saya berani mengatakan apapun itu jelas keliru. Udah. Titik. Kecuali petugas komsosnya. Iya. Petugasnya. Betul. Itu Yang memang mendokumentasi. Soalnya ini kan bukan bioskop, Anda rekam full terus Anda tayangin. Iya. Buat apa misa bajakan? Dan jangan sampai juga jangan sampai juga sistemnya bioskop dipakai sama Romo Aloy. Begitu ada yang ngerekam berhenti. pernah juga sih. Bisanya berhenti. Kenapa Betul. mau ada yang ngerekam? Ada yang ngerekam. Saya nggak mau lanjut sebelum dia berhenti. Ide bagus. Waduh. Tapi ya itu ya kadang kita kan ada rasa kepenasaranan kita. Kalau misalkan Sebenarnya gimana? kepenasaranan. Bener kan? Kepenasaranan. Iya, iya. Mau kemana Son? Ke penasaran. Bukan tempat. Oh, iya, tempat. Jadi ada kali kita memang ingin loh kayak tadi motivasinya adalah si Sony nih hari Minggu lagi di gereja. Mungkin niatnya bukan flexing ya. Cuman hari ini gue lagi ke gereja nih, siapa tahu dengan melihat gue ke gereja ada orang lain jadi gue belum ke gereja, gue ke gereja. Atau misalnya, Son, lu lagi di Bubat. Ya udah gue misalnya ke sana. Kan bisa Bener, juga. tapi ya itu disarankan sebaiknya jangan saat misa. Kalau saya bukan di sebaiknya, harus. Harus. Harus sebelum Jangan dari iya. ritus pembuka sampai doa penutup. Oke. Sampai Kalau mau pas berkat masuk parkiran pengurusan. aja. Masuk parkiran. Iya ya, Ya, gitu-gitu. lalu untuk apa? Itu dari sisi motivasi tindakannya sendiri dan tujuan itu saya akan bisa membantah semua. Iya, Kalau benar-benar. yang begitu ya, Iya. Iya. udah pasti itu. Mohon maaf Om, berarti kalau begitu kan promo juga banyak nih yang suka yang ngefans sama Romo Aloy. Suka enggak kayak ini kan pandangan gue. Iya. Pandangan gue. Romo nggak Terus tahu itu, aja. Ada mah ngomongin diri sendiri. Ya. Ada yang posting Romo lagi khotbah misalkan, lalu di repost Kak sama Romo after misa. Berarti kan kalau dirimu lagi khotbah lagi misa Kalau diambilnya. itu memang dari komsosnya saya repost. Kalau Kalau bukan enggak kan. Selama ini sih enggak.
nggak ada. Oh nggak Iya, ada. iya. Nggak ada juga umat yang mungkin udah tahu juga karena Mo Oleh cukup tegas menyampaikan itu. Jadi orang takut juga umat. Tahu di mana? Mungkin kan kan saya bilang mungkin. Tapi tau nggak flexing ini bisa berujung kriminalitas loh. Masa? Contoh gampang apa? Apa? Happy family di belakang mobil. Oh ya. Ayah, Oh, ibu, iya. kakak, adik, ada kucing, anjing apapun itu bisa jadi. Oh my god, itu Oh, bentuk tahu flexing. nih. Bentuk flexing juga. Maybe. Kenapa? Lu ingin menunjukkan ke orang nggak personil keluarga lu? Enggak sih. Lu pengen orang banyak tahu nggak? Sony, Ines, si anjing. Zoe. Iya, buat apa? Tapi Kenapa? memang paradoks ya, kita banyak yang keluar soal wah data pribadi bocor. Di sisi lain kita sendiri yang memberikan data membocorkan. pribadi itu. Betul, dengan embel-embel Dengan segala happy macam, family iya. gitu. Kecuali itu adalah modus dari penegak hukum untuk meringkus para jambret. Ah, Jadi bisa jadi. di mobil Tapi agak sulit enggak, kayaknya. di mobil tulisnya ayah, bunda, anak kecil-kecil. Wah, target sasaran pasti buka. padahal gede-gede. Ngapain lo? Adek. Cuma saya membantu sama saya adek. Ada yang lain. Kok anak kecil? Foto dulu. Foto dulu. Nah itu hati-hati karena khawatir ya kan. Iya, data pribadi. Terlepas motivasinya apa ya, mencantumkan atau memberikan gambaran kondisi. Yang paling parah tadi tahu nggak yang rumah dirampok? Hah, gara-gara? Posting di sosmed, ini rumah baru gue. Dilihat Iya, sama orang, itu, dirampok bro. Ya ampun. Karena orang jadi tahu dalam rumahnya apa. Itu kan jadi ujungnya kriminal. Apalagi udah mah ceroboh, terus ada faktor kebodohan juga. Kunci mobil hilang, di situ sepakat dengan kunci rumah. Kalau ada yang menemukan, tolong kembalikan ke alamat ini. Iya bener ya. Iya sih bingung sih itu. Iya. Mau ngasih tahu kemana ya? Kok kantor polisi terdekat gitu harusnya. Padahal kan tinggal hubungi si Kamidi. Iya. Hubungi Kamidi. Kamidi. Di mana-mana kami dia. Ya itu makanya hati-hati karena seringkali kita tidak sadar ya flexing sesuatu yang sifatnya kita nggak tahu itu flexing bisa jadi itu ternyata flexing. Jadi yang perlu dicermati. Kalau bahasa Ebit Gadi kita kaji lebih jauh. Asik. Lagu Nyanyi apa yang lagi. ada kajinya? Cuma Ebit Gadi. Kita kaji ya benar. Itu lagu sebenarnya memang konstruktif sekali untuk sebuah penelitian ya. Iya, itu lagu penguji tesis itu. Kita kaji lebih jauh. Lebih jauh. Jadi selain tadi ya motivasi, tindakan, objek dan tujuan, tolong juga amati kira-kira ini potensi risk hasilnya kayak apa. Oke. Meskipun saya tujukan begini, tapi ada kemungkinan berimbas lain nggak untuk orang yang melihat. Ya. Ya contoh tadi, mungkin saya maksudkan untuk apa ya? Ini rumah baru ungkapan syukur. Ternyata saya tidak aware itu bisa menjadi pemicu orang Berbuat merampok jahat. rumah saya kan gitu. Itu kan juga perlu diperhatikan. Iya. Jadi ya nggak cuma sekedar flexing saja, tapi dampak buruk, potensi Iya. dampak buruk. Ya lihat aja lah lebih banyak manfaat atau mudarat. Iya betul ya itu benar. Iya. Terus Penting berarti kalau juga. gitu juga mungkin dilihat juga lingkungan sekitar dan juga circle pertemanannya kira-kira memang yang mengamati Anda itu siapa. Kalau memang Iya, ternyata iya. public figure yang memang juga yang mengamatinya, maaf nggak kekontrol juga 1, 2, 3, 4, 5-nya, itu kan kayaknya juga agak nggak bijak ya kalau tiba-tiba langsung Iya. posting dengan diamond. Beda lagi kalau lu Hotman Paris coy. Beda lagi tuh. Masalahnya kan memang sekarang kan kita dibentuknya ke arah sana ya. Artinya kalau kita ngomongin perubahan zamannya dan industri, komoditas, kemudian segala macam, kita memang sekarang tuh karakternya ke sana. Ya. Perubahan zaman, teknologi bla bla. Sepertinya kalau kita tidak hati-hati banget ya, kalau tidak hati-hati ya kita hati-hati aja bisa terjerumus gitu hal-hal Bahkan kayak gitu. dari dengar satu kata pakai suara kita aja, AI juga bisa Ai. mendetek dan Ai. membuat sebuah paragraf pakai suara kita. Iya. Apalagi kalau lu story, "Hi guys, gua lagi bla 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 bla," Iya. tanpa kepentingan yang jelas gitu ya. Memang paling aman menjadi terang itu diwartakan. Kalau memang sudah sungguh yakin, silakan menggunakan medsos Oke. sebagai pewartaan. Tentu gereja juga mengajarkan itu ya. Medsos silakan betul. digunakan untuk sarana pewartaan. Tapi ya tadi ada norma-norma, nilai-nilai yang juga perlu diperhatikan. Tapi kalau misalnya memang ragu-ragu tentang kemungkinan risiko, kemungkinan bagaimana orang menilai potensi kriminalitas Iya. dan sebagainya, kalau buat saya
mungkin baik kalau main aman. Betul. Main aman tuh sesuatu yang tidak ada jejak digital. Iya, karena bukan berarti follower Anda cuma 10, maka itu tidak akan nyebar, belum tentu. Iya. Karena kalau kita enggak ada, gue mah siapa, wah follower gue cuma segini, belum tentu. Karena ranah digital seliar itu, Anda bro. belum tahu juga bahwa itu ternyata follower Anda biang gosip semua. Wah, siapa yang follow Kalau Anda? ternyata 10-nya ini agen terbaik, Wah, iya kan? Agen. Dari 10 aja dengan masing-masing 2 anak Iya, di downline bawahnya, udah bisa. downline-nya akan Itu. makin banyak gitu. Oke, mau berarti kalau kita ngomongin tentang flexing, ada banyak elemen di sana. Ada motivasi, kemudian ada hal-hal yang sifatnya rasa syukur mungkin sebagai closing statement mau kita buat obrolan kita hari ini. Mo. Biar beres mau. ini flexing ayat lah. Asik. Meskipun tetap nggak tahu ayat berapa. Ya, di satu sisi kebaikan itu harus diwatakan karena kita bukan diminta menjadi terang dunia, tapi kita adalah terang dunia. Terang harus bercahaya untuk menyinari kegelapan. Tapi di sisi lain, yang menikmati terang itu haruslah memuji sang terang, Ya. bukan memuji kitanya yang hanya kabel ini, hanya selang ini. Maka mari kita bijaksana, kira-kira ini dampaknya kemungkinan akan mengarahkan tindakan saya kepada pujian kepada Yang Maha Kuasa atau hanya berhenti pada pujian kepada saya. Itu untuk mengukur apakah saya flexing atau bukan. Keren ya? Keren. Ya, tumben ya. Mohon maaf, mau ulangi. Enggak, gue pengen tahu jawabannya masih sama nggak? Sama yang barusan disebutin. Poho kan? Iya. Kalau Bapak Ibu umat sekalian juga lupa, diulang-ulang aja. Kan di YouTube bisa. Ya. Jadi intinya ini tidak mengena ke generasi tertentu. Semua dari kita punya potensinya. Ini flexing bukan nih? Mana? Bukan, Bukan itu oh. identitas. Nah. Identitas. Yang flexing itu apa coba? Ini flexing. Enggak, ini mah fungsional aja. Fungsional. Emang buat minum. Gambarnya buat apa mau? Gambarnya Dikasih, biar- kalau ini dikasih. Oh, dikasih. Untung selamat loh. Kalau baju monyet? Baju gopean. Meli atau meli. Ya jadi intinya tidak melihat siapapun, kita mau tua mau muda, Betul. apapun generasinya, tilik kembali ke hati Anda. Nah, Tilik tilik. kembali apa yang Anda lakukan, tidak hanya di ranah sosmed, Betul. tapi di ranah pergaulan sehari-hari. Dan juga apalagi ucapan spontan, itu hati-hati ya, karena kadang juga ucapan spontan yang mungkin motivasinya bukan mau Ya. sombong. Flexing pribadi juga bisa. Oh, flexing. Syukur kepadamu ya Tuhan, aku bukan seperti penjahat ini. Ya, Ada ya. hati-hati. Ada ya. Ada di Alkitab. Ada. Iya. Untung ya Tuhan kita nggak Seperti kayak orang Sony ya. ini. Mo. Terima kasih pokoknya buat yang sudah nyimak hari ini. Mudah-mudahan apa yang diobrolin bisa dimengerti. Walaupun juga kalau sama Romo Aloy banyakan hahaha. Yang mau nyari Romo Aloy sekarang ke gereja Kemuning atau Kemuning. Salib Suci ya. Yes. Jangan ke Karmel. Ke Karmel diganti Romo siapa di Karmel, Mo? Sementara Romo Fikjen dulu. Oh, ada Romo Fikjen. Fikjen. Belum ada Pastor Wahyu. Alki. Oh, oke. Oke. Ya udah, nanti kalau ada update lagi nanti kita kabarin ya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode-episode berikutnya Ya. dengan tema-tema yang lain. Silakan kalau ada yang punya usulan tema. Bye bye semuanya. Bye.